tidak mengatakan jahat ya, salah dalam sebuah program. Karena sebenarnya seseorang siapapun mereka itu korban dari doktrinan, korban dari sugesti-sugesti di masa lalunya. Jadi mungkin alangkah baiknya kamu mulai memakluminya. Meskipun saya coba memahami tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selamat siang teman-teman semuanya. Kali ini dengan sesi tanya jawab ya. Bertanya di chat, dijawab di video YouTube. Dan insya Allah ini akan bermanfaat buat kamu. Saya yakin satu pertanyaan ini akan mewakili banyak orang sebenarnya. Tapi sebelum kita baca pertanyaannya, jangan lupa untuk diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar terus dapat notifikasi ketika saya update video terbaru. Buat kamu jangan lupa nih, channel Gus Baraja upload sehari 2 kali, jam setengah 1 siang atau jam 1 siang dan jam 9 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan, dipantengin terus agar terus bisa berbagi atau mendapatkan manfaat dari pembahasannya. Informasi dulu seperti biasanya buat kamu yang ingin mengikuti kelas atau seminar yang saya adakan pada tanggal 26 Agustus, kebetulan temanya adalah rahasia jalan kaya dan mengupas banyak ilmu tentang magnet uang. Di sana kamu akan diajarkan bagaimana cara mempraktekkan keilmuannya dan juga akan mendapatkan terapi dari saya, terapi luka batin dan terapi mental block. Kemudian untuk yang kelas eksklusif durasinya selama 6 bulan. Nah, di dalam 6 bulan itu kamu akan mendapatkan bimbingan, materi, dan juga akan mendapatkan audio terapi ini yang sangat bermanfaat untuk kamu. Jadi segera daftarkan diri kamu. Untuk mendaftarannya, cek nomor WA atau hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu atau klik link yang ada di deskripsi. Nah, untuk yang offline buat kamu yang ingin ketemu saya, tanggal 15 Oktober nanti saya di Surabaya dan 10 Desember nanti di Jakarta. Dan pendaftarannya sudah mulai dibuka, jadi segera daftarkan diri kamu. Pendaftarannya klik link yang ada di deskripsi atau nomor WA ya yang tertera di layar monitor kamu. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan menjawab pertanyaan dari salah satu, sepertinya ini peserta ya. Tetapi sebagai etika saya nggak boleh munculin namanya. Kasihan, takutnya nanti bersinggungan dengan orang lain. Intinya pertanyaan ini sangat menarik untuk kita bahas. Kita baca sama-sama, sekarang muncul di layar monitor kamu. Pak Roni, ada yang ingin saya tanyakan tentang materi tadi malam. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu saya ada bahas ya di Zoom meeting kalau nggak salah. Rezeki suami dipengaruhi oleh istri juga, ini yang saya katakan kemarin. Pertanyaan saya, jika rezeki seorang suami kurang baik dan banyak hutang riba, hal apa saja yang pengaruh besar dari istri? Oke. Hal salah apa yang dilakukan istri? Hal baik apa yang sebaiknya dilakukan istri? Kondisi seorang suami tersebut tidak memberi nafkah istri jika tidak diminta. Oh, maksudnya nafkah nggak dikasih jika nggak diminta. Berarti diminta dikasih dong. Hubungan tidak harmonis dengan ibunya. Zolim terhadap bapak mertua. Berarti orang tuamu ya. Suka mengeluh dan tidak pandai bersyukur. Punya habit yang tidak disukai Allah. Khianat terhadap istri, tidak baik dengan tetangga. Akut banget kayaknya ini. Ya, semoga jawaban saya bisa puas dan bisa terjawab ya. Buat kamu yang merasa punya suami seperti ini, dengarkan baik-baik. Yang saya tahu begini, Bapak Ibu sekalian, terutama yang si penanya ya, mbaknya yang dari Purwokerto. Permasalahan rumah tangga itu yang jelas sepanjang sepengetahuan saya itu tidak mungkin disebabkan oleh orang satu, tetapi juga mungkin boleh jadi keduanya. Nah, jikalau menurut kamu istri tidak ikut andil, maka sebenarnya yang harus diperbaiki adalah suaminya. Itu ya, saya harus berada di tengah nih. Ntar tiba-tiba saya diserang katanya Gus Baraja berpihak pada yang laki-laki. Enggak, saya berada di tengah. Nah, suami juga harus sadar, mudah-mudahan suaminya nonton sekarang nih ya. Suami juga harus sadar bahwa kamu itu butuh bahagia. Kalau kamu butuh bahagia dengan habit-habit yang tidak semestinya atau habit-habit yang buruk, ya nggak akan ketemu. Sesuatu yang negatif itu akan selalu ketemu dengan yang negatif. Begitu juga sebaliknya, yang positif pasti akan ketemu dengan yang positif. Nah, saya jawab satu persatu dari pertanyaan yang sekian banyaknya pertanyaan ya. Hal apa saja yang pengaruh besar dari istri? Baik, mungkin saya lebih baik begini deh. Semestinya kuat dalam berdoa atau mendoakan suamimu. Berdoa juga ada caranya dengan cara
kirim Fatihah, hadiahkan Fatihah untuk si fulan, suamimu lebih-lebih. Karena saya sangat meyakini kekuatan Fatihah itu pun tidak bisa kamu lakukan sekali saja, tetapi lakukan secara berulang. Minta ke Allah, munajat ke Allah, memohon ke Allah untuk diperbaiki suaminya. Oke? Pasti akan ada perubahan, tetapi dengan cara-cara tertentu dalam mendoakan, termasuk berfatihah. Kemudian, oh iya, ngomong-ngomong, kalau kamu suka amalan, mungkin lebih baiknya kamu banyakin baca ya Allahu ya Latif, tetapi amalan tersebut atau zikir tersebut diperuntukkan untuk suamimu, artinya diniatkan untuk dihadiahkan untuk suamimu. Jadi ya Allahu ya Latif itu tujuannya adalah agar Allah lembutkan hatinya, karena Allah sang maha pelembut. Hal salah apa yang dilakukan istri? Oh, kalau itu mestinya kamu sendiri yang tahu, tapi anggap saja kamu tidak berbuat salah deh. Ini kan berarti kan suami yang benar-benar salah dalam sebuah program. Saya tidak mengatakan jahat ya, salah dalam sebuah program. Karena sebenarnya seseorang, siapapun mereka, itu korban dari doktrinan, korban dari sugesti-sugesti di masa lalunya. Jadi mungkin alangkah baiknya kamu mulai memakluminya. Meskipun saya coba memahami tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Saya paham itu tidak semudah seperti apa yang saya katakan. Tetapi kalau benar-benar ingin perubahan, ayo, meskipun kamu tidak merasa salah, untuk istri ya, tidak merasa salah, tetapi juga bukan berarti benar sekali. Mestinya seorang istri itu juga ikut andil memberikan nasihat yang baik untuk suami. Kalau dia tidak mau, ya itu kembali kepada suaminya. Karena yang harus kamu ketahui bahwa suami itu juga bagian dari doktrin di masa lalu. Ya bisa juga dari orang tuanya. Perhatikan baik-baik. Seseorang itu pasti ada datanya. Perhatikan baik-baik keluarganya seperti apa. Lalu adakah orang yang ada kemiripan dengannya? Karena boleh jadi kalau cerita seperti ini biasanya luka batinnya atau doktrinanya ini sangat-sangat tidak baik di masa lalu. Jadi saya percaya satu hal, seorang anak itu tidak akan lepas daripada orang tuanya atau didikan dari orang tuanya. Dicek dulu ya. Hal baik apa yang sebaiknya dilakukan istri? Ya, tadi saya bilang hal baiknya adalah mendoakan. Karena ini kamu harus mulai dengan proses yang baru. Doakan dia, kurangi menuntut yang kamu bisa lihat suamimu tidak sanggup, kamu jangan tuntut. Tapi jika suamimu sanggup, coba bicarakan baik-baik, menggunakan hati. Dan suami jangan direndahkan, suami jangan dihina. Ya, karena itu tidak akan memperbaiki situasi dan kondisi. Jadi mulailah untuk menghargai suamimu meskipun kamu dalam kondisi benar. Makanya saya berada di tengah ini ya. Kondisi suami tidak memberi nafkah istri jika tidak diminta. Nah, ini juga perlu diingatkan. Nanti saya akan berikan nasihat di akhir videonya ya. Hubungan tidak harmonis dengan ibunya. Nah, ini juga bisa menjadi apa ya? Saya nggak bilang kualat sih. Hubungan tidak harmonis dengan ibunya ini sangat-sangat mempengaruhi masa depan seorang anak. Ini juga harus dibangun komunikasi dan dibangun sebuah kesadaran. Bicara dari hati ke hati. Kayaknya ini jawabannya satu nanti di akhir video ya. Zolim terhadap bapak mertua, yang notabene berarti orang tuamu dong. Saya bicara kepada istrinya sekarang ya. Notabene ini adalah orang tuamu. Baik. Jawabannya lagi-lagi satu nanti di akhir. Saya baca satu persatu dulu. Suka mengeluh dan tidak pandai bersyukur. Oke, punya habit yang tidak disukai Allah. Bagus, kamu masih ngerem aib suamimu. Khianat terhadap istri. Ya, kamu kasih clue tapi saya coba paham. Tidak baik dengan tetangga. Begini, kayaknya laki-laki ini atau suamimu ini perlu dimediasi. Jadi kamu biasanya begini loh, kalau orang bentrok itu, suami istri itu bermasalah, itu sebenarnya dua-duanya, misal ini maksud saya, misal dua-duanya itu tidak bisa menyelesaikan sendiri, biasanya dimediasi. Nah, mediasi ini harus orang yang benar-benar tidak berpihak satu sama lain. Oke? Tidak berpihak satu sama lain. Dan itu yang tahu kamu. Untuk membuka kesadaran suamimu agar benar-benar menjadi suami yang baik, mungkin butuh waktu. Jadi kamu harus sabar, lakukan bagianmu dan biarkan dia perbaiki bagiannya dia. Tapi lagi-lagi jawaban saya yang tadi saya bilang di akhir video, ini sudah di menit lumayan, yang jelas kamu perlu dimediasi. Ya, perlu orang tua di antara kalian. Perlu mediasi, perlu orang tua yang bisa menasehati satu sama lain yang tidak berpihak.
Tetapi yang memediasi juga harus mengerti pola komunikasi. Karena apa? Dua-duanya jangan sampai merasa dipojokkan atau merasa disalahkan. Karena itu bukan menjadi solusi, tetapi akan menjadi permasalahan baru. Jadi perlu mediasi, dan mediasinya harus orang-orang yang benar-benar kompetensi di sana. Itu saja yang bisa saya nasihati untuk mbaknya. Ya, banyakin doa deh. Ya, kalau berdoa tadi saya sudah sampaikan, kirim Fatihah untuk beliau, suamimu, karena bagaimanapun dia masih suamimu, sehina apapun dia suamimu, dan sadari bahwa kamu menikah hasil dari keputusanmu sendiri. Itu poin pentingnya yang harus kamu sadari. Terima kasih, ini semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kurangnya, karena pasti banyak kurangnya dalam jawaban saya ini. Bisa jadi keduanya juga punya luka batin dan trauma terhadap masa lalu yang cukup tidak baik. Semoga itu menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.